Harusnya calon gubernur itu harus bisa membuat masyarakat itu simpati kepada kita, bukan malah membuat orang-orang itu tidak ingin memilih. Saya sarankan janakannya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba ikat pembaca nggak? Tahu pembaca kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang nanti waktu itu belum jadi nabi, ya. Masih 25 tahun muda kan? Nah itu coba. Menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kazib dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Di sini saya ingin menanggapi tentang pernyataan yang keliru ya teman-teman, tentang Nabi Muhammad. Bagi sebagian orang yang beredar asumsi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pengangguran sebelum menikah dengan Siti Khadijah katanya. Seperti itu. Nah, asumsi seperti ini akan saya luruskan karena jauh dari kenyataan, teman-teman. Nabi Muhammad SAW sejak dulu, sejak usia muda telah aktif bekerja. Bahkan menunjukkan karakter yang luar biasa yang kelak menjadi inspirasi bagi kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala di Mekah waktu itu, di daerah Bani Sa'ad kalau nggak salah ya teman-teman. Beliau mengembala domba-domba di pegunungan, menjalani hari-harinya di alam liar, alam terbuka, yang mengajarkan kepada kita itu tentang ketekunan, kesabaran, serta kedekatan dengan alam. Nah, profesi seperti ini memang sederhana teman-teman, akan tetapi sangatlah penting dalam membentuk karakter yang sangat kuat, khususnya karakter beliau, dan mengajarkan kepada kita untuk bisa punya rasa kasih sayang, karakter yang kuat, sekaligus melatih tanggung jawab dalam ketekunan kita, melatih tanggung jawab dalam kesabaran kita. Nah, teman-teman ya, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kepercayaan dari seorang wanita terkemuka. Sudah paham ya, sudah tidak asing lagi. Namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, Siti Khadijah dikenal sebagai pengusaha yang sukses dengan berbagai latar belakang. Bahkan keluarga itu pedagang yang sangat kaya raya ya pada waktu itu, dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di hadapan masyarakat Quraisy waktu itu, sehingga disegani beliau itu. Siti Khadijah mampu mengelola dan memperluas bisnisnya dengan sangat pintar, dengan sangat cerdas. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Siti Khadijah juga terkenal sebagai kemurahan hatinya terhadap penduduk atau sesama. Beliau dijuluki oleh orang-orang Quraisy itu Putri Quraisy atau Sang Suci karena kejujuran dan kedermawannya. Meski Siti Khadijah tidak pernah turut serta dalam perjalanan dagang, karena bos ya, nggak mungkin dia itu kan gitu kalau sekarang mah. Jadi ia mempercayakan bisnisnya itu pada para wakilnya yang diupah atau digaji oleh beliau. Nah, pada tahun 595 Masehi ia membutuhkan seorang untuk mewakili perdagangannya ke negeri Syam atau Suriah ya. Dan nama Muhammad SAW direkomendasikan tuh oleh Abu Thalib, paman beliau, paman Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin, artinya terpercaya, dan As-Siddiq, artinya jujur. Jadi kualitas yang jarang ditemui di kalangan pedagang pada masa itu. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW belum berpengalaman, artinya belum berpengalaman penuh, ya,
ia telah 2 kali menemani Abu Thalib dalam perjalanan dagang. Nah, yang memberikan pengalaman awal tentang seluk-beluk perdagangan itu saat ditawarkan, Nabi Muhammad SAW pun setuju untuk menjalankan tugas tersebut. Ya, dengan ditemani seseorang namanya Maisarah. Kalau nggak salah nama Maisarah itu adalah laki-laki ya teman-teman, atau pelayan Siti Khadijah. Selama perjalanan itu, Maisarah menyaksikan banyak kepribadian luhur daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang membuatnya kagum. Saat Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, hasil usaha beliau memberi keuntungan yang sangat besar daripada biasanya. Ya, bagi Siti Khadijah itu. Selain keuntungan, Siti Khadijah juga mendengar cerita tentang ketulusan, tentang kejujuran dan kesantunan Nabi Muhammad SAW. Ini membuat Siti Khadijah semakin tertarik nih untuk mengenalnya lebih dekat, lebih dalam lagi. Siti Khadijah akhirnya mengutus temannya namanya Nafisah untuk menyampaikan minatnya untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kabar itu disampaikan, Nabi Muhammad SAW menerima tawaran tersebut dengan penuh sukacita. Pertemuan keluarga kemudian diadakan, dan salah satunya ada Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, mewakili beliau untuk berbicara dengan Amr ibnu Asad, yaitu paman Siti Khadijah ya, untuk waktu itu untuk menyepakati pernikahan. Nah, pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah bukan hanya sekedar ikatan antara 2 insan, namun menjadi pondasi penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah menjadi pilar yang senantiasa mendampingi dan mendukung beliau, terutama dalam berdakwah. Ya, terutama ketika masa-masa kenabian Nabi Muhammad itu datang, menghadapi tantangan yang amat berat dari masyarakatnya. Kemudian saat Khadijah wafat, Nabi SAW merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan sosok seseorang atau seorang istri yang luar biasa, penuh cinta, dan tak tergantikanlah istilah katanya dukungan daripada Siti Khadijah yang sangat berperan penting dalam kesuksesan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, terutama pada masa awal perjuangan Islam yang penuh tantangan. Siti Khadijah kan salah satu orang yang disegani waktu itu. Ya, jadi kisah hidup Nabi SAW itu sebelum masa kenabian mengajarkan pada kita tentang pentingnya akhlak mulia, seperti kejujuran yang tadi saya katakan, amanah, terutama dalam dunia bisnis. Kejujuran dan integritas yang beliau tunjukkan dalam pekerjaan menempatkan beliau dalam kedudukan yang sangat tinggi, ya, khususnya di mata masyarakat Makkah, dan menjadi contoh sampai sekarang. Bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang menjadi contoh nih untuk para pembisnis. Ya. Nah, dengan demikian teman-teman, jelas bahwa anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengangguran sebelum menikah dengan Siti Khadijah adalah pernyataan atau anggapan yang keliru. Sebaliknya, beliau adalah seorang pekerja keras yang sangat menunjukkan karakter mulia, ya, melalui profesinya itu. Jadi salah kalau begitu. Beliau berhasil mempertanggungjawabkan atau membangun reputasi sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang yang patonah.
Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikasih label tuh, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, kemudian tabligh. Rasulullah itu sifatnya, ya. Artinya kesimpulan daripada percakapan ini bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sebelum menikah dengan Siti Khadijah itu bukan pengangguran, ya. Bukan apa? Bukan pengangguran, tapi beliau seorang pekerja keras. Ya, bukan pengangguran. Jadi asumsi yang seperti itu asumsi yang sangat menyesatkan atau asumsi yang sangat keliru. Ya, teman-teman. Nah, ini pesan saya untuk calon gubernur, ya. Masya Allah, harusnya calon gubernur itu harus bisa membuat masyarakat itu simpati kepada kita, bukan malah membuat orang-orang itu tidak ingin memilih. Begitu, ya. Harusnya membuat orang itu ingin mencoblos seseorang, ya, atau calon tertentu, bukan malah kita menghalanginya dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial seperti itu. Begitu. Jadi begitu, Pak, ya, untuk Pak calon gubernur ini. Anda harus paham, lawan politik Anda itu pasti mencari-cari kesalahan Bapak sebagai calon. Pasti itu. Kemudian sudah ketemu tuh titik lemahnya atau kesalahannya, itu nanti akan digoreng tuh sedemikian rupa oleh para pendukungnya, pendukung lawan Bapak. Jadi Bapak harus pinter-pinter menutupi. Seperti itu ya, Pak, ya. Pesan dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.